warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari channel Broham. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Brohan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang foto makro. Ya, jadi fotografi makro itu yang bagaimana, fotografi makro itu seperti apa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fotografi makro. Jadi fotografi makro itu kalau dilihat kan ketika Anda mencari fotografi makro itu pasti yang difoto adalah objek-objek yang kecil. Dulu saya juga bingung kenapa fotografi makro ini tidak dinamakan fotografi mikro. Nah, ya kan, karena mikro itu kan kecil. Jadi objek-objek yang difoto dalam fotografi makro itu kan termasuk objek-objek yang sangat kecil, mikroskopis lah. Jadi kenapa namanya tidak fotografi mikro, tapi kok malah fotografi makro? Jadi penjelasannya seperti ini. Fotografi makro ini dinamakan makro itu karena dia bisa menampilkan gambar atau foto yang lebih besar dari objek yang telah difoto. Jadi contoh semut. Semut itu salah satu objek yang kecil atau dibilang mikro lah, kecil. Tapi ketika difoto dengan menggunakan lensa tambahan lah atau dengan menggunakan lensa khusus makro, itu nanti menghasilkan gambar yang besar. Jadi yang lebih besar, yaitu yang lebih makro dari ukuran aslinya. Makanya ketika penjelasan seperti itu ditarik kesimpulan bahwa fotografinya ini dinamakan fotografi makro. Nah, karena dia bisa memperbesar ukuran dari objek aslinya. Terus fotografi makro itu sendiri juga bisa didapat melalui lensa makro atau lensa tambahan. Jadi ketika kita menggunakan kamera DSLR ataupun mirrorless, maka kita juga harus membutuhkan lensa makro pendukungnya ya. Jadi pendukungnya dari lensa tersebut yaitu harus dipasang lensa makro. Terus untuk pengguna smartphone, ya, pengguna smartphone yang tidak memiliki kamera DSLR ataupun kamera mirrorless itu juga jangan khawatir. Jadi sudah ada terobosan-terobosan terbaru dari orang-orang, jadi inovasi dari berbagai orang, yaitu dengan menggunakan yang namanya lens box atau lensa bongkaran. Jadi saya di sini memiliki satu lensa bongkaran. Jadi contohnya seperti ini, salah satu contohnya, dan ada banyak sekali contoh dari lensbong tersebut. Jadi Anda pengguna smartphone nanti tetap masih bisa menekuni fotografi makro dengan membeli lensa tambahan, atau lensa tambahannya disebut lensa bongkaran. Kenapa disebut lensbong? Karena lensa ini yaitu lensa bongkaran dari kamera. Nah, entah itu lensa bongkaran dari Handycam, entah itu dari lensa DSLR yang sudah tidak terpakai, itu bisa dibuatkan sebagai lensbong seperti itu. Ini lensbong yang saya pakai, itu yang saya review ini lensa bongkaran dari Handycam Sony. Ya, dari Handycam Sony. Jadi saya pesen sama teman saya itu suruh buatkan lensbong dengan bahan dari lensa Handycam Sony. Nah, jadi di sini dia ambil depan dari lensa Handycam. Lensa Handycam kan besar, ini dia diambil
di lensanya saja. Setelah itu dia buatkan mountingnya untuk dipasangkan di handphone, dan nanti dia buat holdernya seperti ini yang bisa dikaitkan di dikaitkan di smartphone-nya. Saya di sini juga sudah banyak sekali order dari recommended seller dari Facebook. Jadi dari berbagai banyak pembuat lensbong lah, lensa bongkaran, mulai dari Bang Oki, ini Facebooknya. Terus yang kedua ada Om Al Aziz, ini nama Facebooknya. Yang ketiga Om Freddy, jadi yang membuat lensa Sony Handycam ini nama Facebooknya. Jadi ketika kita mau backgroundnya itu di objek makronya itu polos, hijau semua atau kuning semua, itu kita bisa atur di sini. Jadi bisa diputar ya, ketika dia maju, semakin maju maka backgroundnya bisa semakin polos. Ketika dia dimundurkan maka backgroundnya itu tidak polos, jadi backgroundnya background natural. Jadi ketika dia maju, dimajukan itu backgroundnya bisa polos, tapi ketika dimundurkan itu backgroundnya background natural. Jadi bisa kita tembakkan ke pohon-pohon yang terkena sinar, nanti backgroundnya bisa bulat-bulat seperti itu ya. Nah, terus di sini ada holdernya, jadi di sini bisa dicopot lensanya. Ini bisa dipasang dulu holdernya di smartphone. Kita di sini memakai handphone Samsung M31. Jadi di sini letak kameranya itu di samping ya. Kameranya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi nanti kita paskan lubang ini, lubang mountingnya ini di kamera utamanya. Jadi yang lebih enak itu biasanya ketika handphonenya itu kameranya di tengah. Jadi dulu kamera kan hanya satu, biasanya di tengah. Nah itu lebih memudahkan kita ketika memasangkan holder ini. Tapi ketika sekarang itu kan kameranya trennya di samping bagian atas, jadi bukan di tengah. Jadi kita harus memposisikan mounting ini, lubang ini ke kamera utama. Nah, seperti itu. Terus untungnya untuk lensbong yang saya beli ini menggunakan holder yang seperti ini. Biasanya ada juga yang penjepit, ada juga yang dikasih karet di bagian sini. Nah, itu ketika penjepit ataupun karet itu ketika handphonenya itu di kameranya di bagian samping atas seperti ini, itu biasanya susah. Nah, seperti ini susah. Tapi ketika holdernya itu seperti ini, kita bisa mudah untuk memasangkan. Contohnya seperti ini. Kita pasangkan, kita jepitkan. Setelah itu di sini kita lihat mountingnya pas lubang kamera apa enggak. Setelah pas di lubang kamera seperti ini, terus lensanya kita pasang. Nah, seperti ini, lensanya kita pasang. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, ini dipasang. Ketika mau background polos, kita putar, kita ajukan. Ketika backgroundnya mau natural, kita bisa mundurkan. Dan nanti kita bisa setting kameranya di smartphone masing-masing. Ya, sekarang saya sudah ada di tempat lokasi untuk mengetes lensa yang sudah saya beli ya. Di lensbong kemarin kita tes di tempat seperti ini. Nah, di sini nanti ada berbagai banyak objek, entah itu RF, rubber fly, entah itu apa namanya capung atau kupu-kupu dan yang lain. Nanti langsung saja kita tes. Nah, tapi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau hunting foto makro itu, yang pertama kita harus menyiapkan beberapa peralatan. Yang pertama
kita harus menyiapkan HP dan lensanya ya. Kita ambil HP dan lensanya. Ini yang perlu. Jadi kita kalau kesini mau hunting foto, kita tidak ada alatnya kan bagaimana. Jadi yang pertama ini HP saya Samsung M31, dan ini lensa yang kemarin saya review. Jadi lensa yang bongkaran dari lensa Sony. Nah, ini sudah saya tempatkan di pas kameranya, jadi bentuknya seperti ini nanti. Nah, ini alat yang harus dibawa ya, soalnya nanti foto masa tidak ada alat fotonya kan ya tidak bisa. Terus kita juga harus membawa perlindungan diri, alat-alat atau bahan-bahan perlindungan diri. Ini di sini saya memakai shovel ya di sini ya. Nah, gunanya untuk apa? Karena di alam bebas seperti ini itu banyak sekali nyamuk, dan kalau tidak memakai shovel nanti kita digigit nyamuk ya. Seperti itu. Kita pakai dulu shovelnya. Kita pakai di bagian yang masih tidak tertutup ya. Ini saya sudah menggunakan deker seperti ini, antisipasi biar tidak digigit nyamuk ya. Terus di bagian sini kita olesin semua. Karena di foto makro itu kita harus butuh fokus yang tinggi. Jadi tidak boleh banyak gerak, dan ketika kita banyak gerak maka objek yang akan kita tuju itu akan istilahnya lari lah, kabur lah. Karena kita mendekat terus kita banyak gerak, dia merasa terganggu, makanya dia lari. Nah, di sini kita antisipasi ketika kita sebelum melakukan foto makro di alam bebas seperti ini, maka kita siapkan alat perlindungan diri, yaitu dengan memakai autan atau shovel ya di sini. Lotion lah, body lotion yang bisa melindungi diri kita dari gigitan serangga atau gigitan nyamuk. Ya, kita langsung saja. Saya pakai masker juga karena biar tidak terganggu nanti. Kita cari dulu objeknya di sekitar sini. Ya, kita lihat di sini ada objek seperti apa ini? Seperti lebah. Coba kita langsung foto. Ya, kita foto. Lebahnya ke bawah ini misalnya. Serangga lalat juga. Kita cari lagi. Jadi kita yang pertama itu harus fokus ya untuk mencari objek yang mau kita foto. Setelah itu ketika kita sudah dapat objeknya, maka kita jangan banyak gerak biar objeknya tidak kabur. Kita cari dulu sini. Ini di sini ada objek RF. Hati-hati, pelan-pelan. Oh, kabur dia. Pelan-pelan. Dia pindah tempat, harus pelan-pelan. Jadi di sini kita pelan-pelan, kita tidak boleh melukai ya. Kita foto. Sini mas, mau lihat tidak banget. Udah. Di sini juga ada objek nih. Kalau serangga seperti ini kita bisa atur ya. Jadi dia kadang tidak terbang ketika kita
seperti ini. Hati-hati, hati-hati, pelan-pelan. Jadi kita giring hewannya ke, nah ini bisa kita lihat hewannya di sini, bisa kita atur ya sesuai dengan keinginan kita. Sekarang kita tembakkan objek ini ke arah hijau ya, jadi biar nanti background yang kita dapat juga berwarna hijau. Nah, tapi di sini kurang cahayanya. Lihat cahayanya yang bagus dari sini. Nah, dari sini sudah kelihatan bagus. Kita cari background mau hijau, kita bisa hijau. Nah, ini terlalu panas ini. Oh, di sini juga ada, ada RF tadi, bagus juga. Kita foto lagi. Oke. Kita foto berulang-ulang, nanti tinggal kita pilih yang bagus yang mana. Kabur. Nah, di situ ya. Jadi kita tidak boleh untuk melukai suatu objek ya. Jadi hewan-hewan juga dia butuh untuk hidup. Jadi kita tidak boleh memaksa hewan tersebut untuk kita foto. Jadi kita pegang, kita kasih tali itu tidak boleh. Jadi harus natural sesuai dengan aturan. Jadi kita boleh foto hewan dan kita giring seperti tadi boleh, tapi kita tidak boleh langsung menyiksa lah, dalam artian biar dia diam, dikasih lem terus dikasih di situ objeknya, itu tidak boleh. Jadi kita harus juga melestarikan lingkungan ya. Coba kita cari lagi objeknya di sini, karena tidak ada. Ini ada objek apa? Kita dapat lalat lagi bereproduksi dia ya. Di lalatnya lagi kembang biak. Tapi di sini posisi susah. Coba kalau kita karena kita agak bawah itu ya, di sini. Ini ada lalat lagi berkembang biak ya. Ini coba kita foto. Aduh, lalatnya kabur ya. Kita coba lagi. Ini ada RF juga ya. Nah, di sini ada RF juga lagi. Dia lagi makan ini, RF. Dimakan, coba di foto. Di belakang saya nih, di sini. Kita harus hati-hati ya, tidak boleh mengganggu. Biar objek tidak kabur, kita harus pelan-pelan.
saja. Ini nanti hasilnya kita tampilkan di akhir video. Kita cari lagi objek yang lain. Jadi biasanya itu objek favorit dari para pencari foto makro hewan itu biasanya RF. Nah, jadi rubber fly itu salah satu hewan serangga carian dari para pemburu foto makro karena dia sangat cantik sekali, dan RF itu pun banyak sekali modelnya. Ada RF macan, ada RF emas Bali kayak gitu, dan banyak sekali lah RF yang ada. Jadi di sini kita mencari serangga RF ya. Nah, biasanya serangga itu ada di di batang-batang yang sudah kering. Kita coba cari, karena di sini kita harus beli ya jika mau mendak. Ya, di sini ada RF tanah ya, ini ya. Jadi dia sifatnya kebanyakan di bawah. Jadi dia tidak di atas, kebanyakan di bawah, dan warnanya pun juga dominan coklat. Ini ada RF pelan-pelan, tidak boleh dia kabur. Tanah itu. Nah, di sini ada objek seperti ini, objek RF mini. Jadi dia kecil ukurannya, makanya namanya RF mini. Kita foto lagi, coba. Dia di sini kelihatan lagi makan. Kita biarkan lepas. Kita cari lagi. Ini ada objek lalat tadi yang sedang diproduksi ya di sini. Foto. Ini kita sudah dapat nih, cari objek yang lain.
kecil. Jadi di sini kita harus jeli ya, mata kita harus jeli untuk menemukan suatu serangga ya, cek serangga. Soalnya dia ukurannya sangat kecil sekali. Jadi kalau kita tidak jeli atau kita tidak teliti untuk menemukan serangga-serangga tersebut, maka kita tidak dapat hasilnya. Di sini Ulat. juga ada ulat ya. Nah, ada ulat. Itu. Ada ulat. Ini ulatnya. Dia rusak ulatnya. Kita jangan cari ulat lah, beli nanti foto ulat ya. Kita cari yang lain saja. Karena RF Vision ini juga rada agresif ya, jadi kita harus pelan-pelan supaya kita mau saja. Nah, itu kita dapat RF Vision ya, kita tembakkan. Karena dia tidak mau difoto. Dia mau difoto, dia tahu kameranya di mana. Jadi dia, nah ini foto. Susah sekali ya. Jadi dia tahu kameranya di mana. Jadi dia putar-putar. Kita yang memposisikannya susah. Dia tahu ada kamera di. Ah, dia di sini. Ya, ini objeknya ya. Kelihatan objeknya. Nah, jadi ini namanya RF Vision. Kita harus ekstra sabar ya menghadapi RF Vision seperti ini, karena dia tahu letak kamera kita kemana. Jadi ketika kita foto itu dia tidak pas dengan posisi yang kita inginkan ya. Susah sekali di sini ya, Vision ini. Ya, biarkan dia kabur dulu. Kita cari lagi. Nanti kita lihatkan hasilnya di akhir video ya, gimana hasil-hasil dari perburuan yang kita ambil. Di sini ada kupu-kupu, tapi untuk lensa yang saya pakai ini itu dimnya kecil, jadi mungkin tidak nyampe ketika untuk memfoto kupu-kupu. Jadi ketika mau
foto kupu-kupu kita bisa tambahkan penetral, ataupun kita cari lensa makronya, lensboongnya ini yang dimnya itu besar, jadi biar muat untuk memfoto kupu-kupu. Jadi ketika kupu-kupunya objeknya sebesar ini, pakai lensa ini tidak bisa. Jadi harusnya ketika kita mau foto kupu-kupu, kita cari lensboong yang dimnya besar, mm-nya besar, ukuran mm-nya, ataupun kita kasih tambahan penetral seperti itu, biar kita bisa memfoto objek-objek yang lebih besar. Seperti capung itu kan juga harus jangkauannya luas. Jadi kita harus memakai lensa yang lebih besar dimnya, ataupun menambahkan penetral di lensa seperti ini. Jadi contoh kupu-kupu ini ketika kita foto itu tidak muat dia. Kita foto gak muat, terlalu besar objek. Tapi ada yang lain lebih cepetnya mas. Biasanya kalau sudah di area seperti ini itu kebanyakan itu kupu-kupu. Jadi objek-objek ketika sudah di rumputan seperti ini kebanyakan adanya kupu-kupu. Ada objek lagi, jadi untuk foto makro sendiri itu juga tidak mudah ya. Jadi ketika kita ada objek di sana, nah, jadi kita yang pertama bisa saja kita mengusirnya dulu untuk pindah ke objek lain dianya. Bisa saja kita yang harus harus masuk ke dalam untuk mendekati objeknya. Jadi salah satu bisa. That's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to